Halo teman-teman, bersama kami di kisah pendaki gunung ya. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita mistis Gunung Lawu dari suara nafas hingga suara delman ya. Ini diceritain dikirim dari Adip Auliawan Hermawan ya, tanggal Sabtu 11 Juni 2020 ya. Oke, langsung aja disimak. Semarang Selatan. Gunung Lawu di kawasan perbatasan antara Karanganyar dan Jawa Tengah di Magetan, Jawa Timur terkenal sakral sekaligus angker. Dalam satu komika yang gemar naik gunung, Zawin Nur pernah membagikan kisah misterinya di gunung tersebut. Dalam video yang diunggah 9 Oktober 2018 lalu, Jasmine menyuguhkan cerita soal perjalanan bersama satu teman mendaki Gunung Lawu. Berikut keganjilan yang ia alami selama mendaki Gunung Lawu seperti diceritakan video kanal YouTube miliknya Zawin Nur seperti dikutip dari suara.com Sabtu 11/7/2020. Merasa keberatan saat di pos ketiga menuju pos keempat, teman Zadwin merasakan beban yang berat ketika berjalan. Hal itu ditunjukkan saat si Tokek, panggilan akrab temannya, berhenti saat baru lima dan beristirahat berkali-kali. Pas lagi di jalan, si Toket teman gua itu dia berhenti terus. Baru jalan 5 langkah, 6 langkah itu langsung berhenti. Nggak sampai duduk tapi berhenti istirahat kayak ruku gitu, terang Zadwin. Zawin sempat menukarkan tas temannya tersebut dengan tas yang ia bawa, namun ternyata yang berat bukan karena tasnya. Ia merasa hal yang tidak beres terjadi pada temannya. Kisah misteri Gunung Lawu belum berhenti saat menunjukkan perjalanan menuju pos 4. Zawin dan temannya dikagetkan dengan suara nafas yang jelas terdengar di telinga. Dengan sekejap keduanya berhenti. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada suara begini, rrrr, kayak nafas. Gua kaget kan, kita berdua itu berhenti, kata Zawin. Berubah suhu dingin secara tiba-tiba. Saat membangun tenda di pos keempat, semuanya aman dan awalnya suhu di luar tenda 12 derajat Celcius dan di dalam tenda 16 derajat sampai 15 derajat Celcius. Namun keanehan terjadi saat Zadwin dan temannya tidak merasa kedinginan dalam suhu tersebut. Menurut Zadwin, jika memakai celana pendek dan baju berbahan flanel jelas terasa dingin. Sampai akhirnya aku sadar di luar itu suhunya 12 derajat Celcius. Di dalam tenda itu gue cek jam gue 16 derajat sampai di suhu derajat Celcius. Seharusnya gue pakai jaket, gue fisik juga. Tapi di saat itu aku pakai celana pendek dan pakai flanel biasa, kata Zawin. Ia sempat memamerkan kepada temannya bahwa tenda mahal tidak membuat dingin orang dalamnya. Hingga tiba saatnya ia menyeletuk sebuah bercandaan, dan saat itu juga bersamanya langsung merasakan suhu dinginnya, yaitu suhu normal pada saat itu. Aku bercanda di situ, gobloknya aku bercanda kasih tahu kayak gini, ini kita 16 derajat Celcius tapi kita terasa hangat, apa jangan-jangan gua ingin bercanda ngaco tapi enaknya, kata Jasmine. Mendengar suara delman. Kejadian aneh yang dialami tidak berhenti di situ. Selanjutnya ia mendengar suara orang yang sedang menembang dan mendengar suatu delman. Hal yang diingat pertama oleh Zabin yaitu mitos di Gunung Lawu tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau, sedangkan atasannya yang pakai ternyata tendanya berwarna hijau. Tiba-tiba dari sebelah kanan tenda ada suara nah. Waduh, takut juga nih. Itu jelas banget, kita berdua diam. Dari sebelah kiri tenda agak sebelah ke depan itu ada suara kayak delman, reta delman, kicik. Terus kita diam. Aku langsung ingat mitosnya di Lawu tidak boleh pakai pakaian hijau. Flanelnya juga warna hijau. Tenda gua warna hijau jelasnya. Ada yang mengelilingi tenda. Tak cukup dengan mendengar suara-suara aneh. Selanjutnya Zawin merasa ada yang mengelilingi tenda dan kemudian tersandung di salah satu tali tendanya. Pada titik itu ia sudah pasti merasa diteror. Habis dari itu tenda itu kayak ada yang mengelilingi satu orang. Dikelilingin, tiba-tiba tali tenda yang ada nyandung genset gitu. Itu makin diteror boy, katanya. Banyak yang semedi. Banyak orang datang ke Gunung Lawu yang penuh dengan kisah misteri itu melakukan semedi di puncaknya. Pada saat itu malam Selasa dengan dihiasi bulan purnama penuh. Ada yang beranggapan gangguan-gangguan yang dialami bukan bermaksud untuk mengganggu, namun merupakan keramahan penunggu dengan ucapan selamat datang.
Di puncak banyak orang untuk semedi, itu semua orang-orang yang datang untuk semedi. Dan malam Selasa itu adalah malamnya bulan purnama full. Jadi ada yang bilang malam itu datang sebenarnya bukan mengganggu, tapi mengucapkan ucapan selamat datang. Keramahan penunggu situ, ungkapnya. Meskipun dianggap mistis, Zawin menganggap bahwa Gunung Lawu merupakan gunung yang cukup spesial karena ia pernah 2 kali ke gunung tersebut, namun gagal tidak sampai muncak. Pada kesempatan yang ketiga hampir juga gagal. Saat perjalanan menuju ke base camp Gunung Lawu, mobilnya mengalami kecelakaan, ditabrak dari belakang oleh sebuah bus. Buatku Gunung Lawu itu adalah gunung yang cukup spesial buat aku pribadi, karena aku udah 3 kali ke sana. Yang dua gagal, yang 2 awal itu gagal, dan yang ketiga hampir gagal. Yang pertama aku gagal karena ada teman aku yang cedera di perjalanan. Yang kedua gagal karena aku yang cedera. Di perjalanan ketiga hampir aja gagal karena mobil aku yang cedera, terangnya. Meskipun banyak kisah misteri yang dialami selama mendaki gunung, Zawin masih ingin mendaki gunung itu lagi. Gunung Lawu itu buat aku gunung yang gokil lah. Aku pengen lagi ke sana, ungkapnya. Oke ya, buat kamu itu cerita mistis Gunung Lawu dari Suara Nafas hingga Suara Delman ya. Sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya buat kamu. Oke, assalamualaikum.